semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Ini merupakan materi fisika kelas 11 untuk jurusan MIPA. Oke, ini nanti yang akan kita bahas pada pada video ini, yaitu mengenai gejala-gejala gelombang bunyi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama tentang pemantulan atau refleksi, ada pembiasan atau refraksi, yang ketiganya pelenturan atau difraksi, dan yang keempatnya tentang efek Doppler. Nah, yang akan dibahas pertama itu tentang pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan gelombang bunyi terjadi ketika gelombang bunyi datang mengenai permukaan medium yang keras dan kembali lagi ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Nah, pemantulan dalam ruangan tertutup dengan ruangan terbuka itu berbeda ya. Bunyi dalam ruangan tertutup itu terdengar lebih keras daripada ruangan tertutup karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Jadi, suara di ruangan tertutup itu dia akan terdengar lebih keras daripada di ruangan yang terbuka karena pemantulannya itu dekat dengan medium yang lebih keras ya. Medium yang kerasnya itu dekat sehingga pemantulannya itu akan cepat sehingga suaranya terdengar akan lebih keras. Sementara kalau di sini kan ruangan terbuka itu kan jauh sekali jaraknya ya. Nah, ini nanti pemantulannya itu tidak akan lebih baik daripada di ruangan yang tertutup sehingga suaranya itu terdengarnya lebih rendah daripada yang di ruangan tertutup. Selanjutnya gema. Nah, kalau gema itu terjadi jika kita berteriak di tebing ya. Jarak antara tebing dan sumber bunyi itu kan sangat jauh sehingga diperlukan waktu untuk memantulkan bunyi tersebut. Akibatnya bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi aslinya ya. Jadi terdengarnya itu beberapa detik setelah kita mengeluarkan suara atau berteriak di antara tebing tersebut. Selanjutnya untuk pembiasan gelombang bunyi. Nah, pembiasan gelombang bunyi itu terjadi jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda. Gelombang bunyi tersebut akan dibunyikan. Nah, ini contohnya ada petir ya. Nah, petir yang kita dengar pada siang hari dan malam hari itu akan berbeda. Pada siang hari, udara di atas itu akan lebih dingin sehingga mediumnya itu lebih rapat daripada yang di bawah karena udaranya itu lebih panas. Maka untuk kecepatan suara di udara dingin itu akan lebih kecil daripada udara yang lebih panas ya karena ini mediumnya itu lebih rapat. Sehingga kalau misalnya kita mendengarkan suara petir pada siang hari, suaranya itu akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Sementara pada saat malam hari, keadaannya sebaliknya, mediumnya kurang rapat yang paling atas, sementara yang bawahnya itu mediumnya lebih rapat ya, yang ini kurang rapat, yang bawahnya itu lebih rapat. Karena suara udara yang di atas itu lebih hangat daripada yang di bawah. Kemudian ketika kita mendengarkan suara bunyi petir, dia akan dibelokkan mendekati garis normal ya, sehingga suara yang didengar itu akan terdengar lebih jelas. Jadi suara yang didengar pada siang hari itu terdengar kurang jelas, sementara yang di malam hari itu terdengar lebih jelas. Pembahasan selanjutnya tentang pelenturan gelombang. Bagaimana pelenturan bunyi itu bisa terjadi? Nah, kita dapat mendengar suara mesin mobil sebelum tikungan jalan walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Gelombang suara memiliki panjang gelombang dalam rentang cm sampai beberapa meter. Gelombang yang panjang akan mudah didifrasikan. Jadi, gelombang bunyi itu mempunyai panjang gelombang yang
cukup panjang ya, karena panjang gelombangnya itu dari rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga panjang gelombang ini itu mudah dilenturkan atau mudah didifraksikan. Nah, ini contoh difraksi gelombang suara. Di sini contohnya ada radio dan di sini ada seorang siswa. Nah, sebelum siswanya itu berada di tikungan, dia sudah bisa mendengar suara radio karena suara dari radio ini dilenturkan atau didifraksikan ya, sehingga siswa ini dapat mendengar suara radio meskipun belum sampai ke tikungan. Untuk interferensi gelombang, itu merupakan perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Nah, jenis interferensinya itu ada dua, ada interferensi konstruktif dan ada interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang berinterferensi sefase sehingga saling melemahkan. Sementara untuk interferensi destruktif terjadi ketika dua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Ini contoh dua gelombang yang saling menguatkan dan sefase. Jadi ketika dua gelombang sefase itu digabungkan akan saling menguatkan atau disebut sebagai interferensi konstruktif. Jadi ini dua gelombang yang saling menguatkan dan satu fase. Ini contoh dua gelombang yang berinterferensi saling melemahkan, jadi tidak satu fase ya. Dua gelombang ini ketika digabungkan akan saling melemahkan atau disebut sebagai interferensi destruktif. Pembahasan selanjutnya tentang efek Doppler. Bagaimana efek Doppler dapat terjadi? Efek Doppler dialami ketika ada suatu gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekat, nah ini contohnya ada ambulan dan pengamat. Pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber bunyi tanpa adanya gerak relatif. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauh, ini contohnya ambulannya menjauh, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih rendah daripada frekuensi bunyi tanpa adanya gerak relatif. Ya, jadi efek Doppler itu terjadi kalau misalnya dia mendekat, suaranya akan lebih kuat, sementara ketika menjauh suaranya juga akan terdengar lebih pelan. Ya. Ini contoh dari efek Doppler ketika keretanya mendekati pendengar atau mendekati pengamat. Jadi suara ketika kereta mendekat itu akan terdengar lebih jelas daripada menjauh. Oke, sekian pembahasan kita tentang gelombang bunyi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.